kami memohon kepadamu ya Tuhan, kemampuan, pengertian, hikmat Tuhan. Bahkan ketika kami merenungkan firman Tuhan ini, kami memahaminya, kami mengerti, kami diberkati. Berikan kerendahan hati untuk bisa melakukannya dan mulai mengaplikasikannya. Sehingga kami menjadi orang-orang yang percaya, tetapi juga melakukan apa yang kami percayai. Dan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan dengan teliti. Jauhkan dari segala gangguan. Dan tidak ada satupun yang mendistraksi kami, perhatian kami kepada firman Tuhan. Hanya kepadamu kami memohon dan menyembah. Pimpin hambamu yang terbatas ini. Tolonglah dia supaya dia boleh dapat memberitakan firman Allah dengan anugerah Tuhan. Dan Tuhan berbicara melaluinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepadamu. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita membaca firman Tuhan hari ini. Teks kita terambil dari 1 Petrus pasal yang kelima, mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, kita membacanya. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa, yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Kita hari ini mengingat dan merayakan pencurahan Roh Kudus dan bagaimana kemudian berita Injil itu sampai ke ujung-ujung bumi sekalipun pemberitaannya ada di Yerusalem. Saudara yang terkasih, hari ini tema kita adalah khawatir. Apa itu? Khawatir. Kalau baca temanya, bagaimana bacanya itu? Ya. Khawatir. Apaan tuh? Ya. Saudara, kita mengerti firman Tuhan dari yang kita sudah membaca tadi tentang kekhawatiran, saudara. Saudara, kekhawatiran itu memang sangat umum terjadi bagi semua orang. Ada di sini yang tidak pernah khawatir? Boleh angkat tangannya. Nanti ambil hadiah di depan 10.000 dari Pak Yanes. Ada yang nggak pernah khawatir? Nggak ada, semua kita pernah khawatir, betul? Saya pun pernah khawatir. Dan memang kekhawatiran itu sangat umum terjadi bagi semua orang. Untuk segala hal kita bisa khawatir. Bahkan jika boleh dikatakan khawatir itu menjadi warna siklus hidup semua orang. Menjadi warna siklus semua hidup manusia. Contohnya, ketika kita sudah mulai beranjak dewasa, kita menikah. Waktu menikah, kita khawatir. Nanti waktu menikah gimana ya? Cukup nggak uangnya ya? Maharnya gede nggak ya? Kita khawatir. Setelah menikah, kita khawatir. Nanti kalau kita punya anak gimana ya? Bisa nggak ya kita menjadi orang tua yang baik? Betul nggak? Setelah punya anak lahir dan mulai bertumbuh, kita khawatir. Nanti anak ini bertumbuh sehat nggak ya? Bagaimana pertumbuhannya? Lalu pendidikannya gimana ya? Di Jepang mahal ya biaya sekolah ya. Setelah dia mulai sekolah, bertumbuh, menjadi pemuda, pemudi, kita khawatir. Nanti dia salah berteman gak ya? Pacaran gak ya? Siapa pacarnya? Kita khawatir. Jangan sampai salah orang. Setelah dia mulai dewasa, kita khawatir. Nanti dia nikah dengan siapa? Dia bawa sih beberapa laki-laki atau perempuan ke rumah, memperkenalkannya kepada keluarga. Tapi kami khawatir, Pak. Anak ini punya bebet bobot yang kami lihat sih cuma bobotnya. Bobot berat badannya maksudnya. Gitu ya.
Kita khawatir anak kita salah pilih pasangan, betul? Setelah dia menikah, kita khawatir gimana anak kita nanti di rumah manja itu, bagaimana dia bisa merawat anaknya ya, cucu kita itu nanti. Dan setelah dia anaknya besar, kita pun sudah menjadi tua. Kita udah gak bisa khawatir. Bahkan kita pun sekarang menjadi orang yang dikhawatirkan oleh anak kita yang dulu kita khawatirkan. Dan siklus itu diulang kembali. Terus begitu sepanjang kehidupan manusia. Betul enggak? Saudara, hidup juga demikian. Khawatir itu mewarnai menjadi semacam sesuatu yang menjadi biasa bagi kita dan kita merasa ini bukan sesuatu yang serius. Saudara, para pemikir Kristen juga banyak memberikan penjelasan yang sangat jelas sekali mengenai kekhawatiran ini. Saya mengutip ada beberapa tokoh-tokoh Kristen yang cukup terpandang di dalam zamannya. Contohnya seperti Oswald Chambers. Mereka berpendapat, Oswald Chambers ini seorang pendeta dari gereja baptis Skotlandia, saudara. Dia menyatakan begini, kekhawatiran itu menunjukkan bahwa kita berpikir Allah tidak sanggup memelihara kita. Wow, serius. Jadi Oswald Chambers berkata, seriusnya itu kekhawatiran, itu menunjukkan bahwa kita berpikir bahwa Tuhan itu nggak sanggup pelihara kita. Rice atau John R. Rice, seorang penginjil dari Amerika, menyatakan bahwa ketika Anda khawatir, maka Anda sedang menaruh tanda tanya di tempat Allah telah meletakkan tanda titik. Kalau Allah sudah taruh titik, berarti jangan ditanyain lagi. Ya, titik sudah. Jangan diubah menjadi koma, apalagi tanda tanya, betul ya. Apalagi titik koma. Ada seorang yang bernama Stanley Jones, seorang misionaris dari Gereja Metodis Amerika. Dia menyatakan, dia berkata, kekhawatiran itu adalah bunga yang harus kita bayar atas masalah kita hari esok. Jadi masalahnya besok, tapi bunganya, interestnya itu kita bayar hari ini. Karena kita khawatir. Menarik bukan? John Edmund Haggai, seorang pendiri Haggai International, ini cukup terkenal orang ini. Dia mengatakan, kekhawatiran merupakan pelanggaran terhadap pemeliharaan Allah. Perlawanan dan ketidakpercayaan terhadap pemeliharaan Allah, saudara. Cronin mengatakan, kekhawatiran tidak pernah mengurangi penderitaan hari esok. Yang dia lakukan adalah menguras kekuatan hari ini. Dia seorang dokter sekaligus novelis, saudara. Dan yang terakhir, Robert Mounce, dia berkata, ini seorang teolog perjanjian baru. Dia mengatakan, kekhawatiran merupakan bentuk ateisme praktis dan penghinaan terhadap Allah. Nah, jadi kalau kita khawatir, kita udah jadi ateis. Saudara, serius bukan? Dari semua tokoh yang sangat dihormati ini kita menemukan ada spirit keseriusan dari kekhawatiran itu bukan? Ada pemahaman yang mau menyatakan bahwa khawatir itu sesuatu yang nyata dan serius. Dan kalau kita membaca teks yang kita baca dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dan ke-8, kita akan menemukan dengan segera dari surat Rasul Petrus yang ditulis oleh Silas atau Silvanus ini, kita menemukan bahwa Petrus mengingatkan jemaat diaspora yang tersebar di perantauan ini karena mereka memang sedang mengalami penganiayaan, saudara. Mereka sedang dianiaya, mereka sedang difitnah, mereka dikejar-kejar mau dibunuh. Penerima surat ini mengalami masalah besar. Dan kita tahu kalau kehidupan kita lancar-lancar saja, makmur-makmur saja, deposito makin bertambah, ya, tabungan makin tambah gemuk, kerjaan juga bonus lancar, biasanya 2 kali setahun jadi 5 kali setahun. Ya, waktu seperti itu, saudara, kehidupan spiritual kita makin baik biasanya.
Enggak tentu juga Pak, teman saya enggak gitu. Itu one of the kind lah. Saudara, tetapi tidak menjadi sesuatu yang sama ketika kita menghadapi banyak kesulitan, siksaan. Saat semua berjalan lancar, hidup terasa mudah. Kekhawatiran mungkin tidak ada lagi. Hidup rohani menjadi lebih gampang. Tapi ketika ada badai besar datang, lain cerita. Di saat itulah sebenarnya dasar iman kita harus teguh dan diuji, saudara. Nah, hari ini mari kita belajar dasar-dasar iman yang diletakkan oleh Petrus kepada jemaat diaspora. Kita juga jemaat diaspora. Jadi kalau saya katakan jemaat hari ini, Petrus bicara kepada jemaat diaspora Gereja Interdenominasi Injili Indonesia yang ada di Tokyo. Dia berkata dengan jelas bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara, mari kita lihat ada dua hal penting dari bagian ini yang kita bisa pelajari hari ini. Yang pertama, Petrus mengingatkan kita bahwa kekhawatiran itu adalah ancaman serius dan nyata. Karena terlalu sering dan terbiasanya kekhawatiran itu, maka kita menganggapnya bukan sesuatu yang serius, saudara. Ya namanya juga manusia, kalau nggak pernah khawatir bukan manusia. Gitu ya. Babi juga khawatir. Bagaimana Pak ngelihat babi khawatir? Coba nyalakan lagu Natal di sebelahnya. Gelisah dia. Sambil asap pisau kan? Ya. Biasanya terjadi ejek mengejek kan? Hari ini kan, beberapa hari terakhir ini kan Idul Adha ya. Saling ejek, babi mulai ejek. Mati kau katanya kepada sapi. Ya, kambing, sapi. Nanti begitu mulai Natal, rasakan kau sebentar lagi. Kurbankan kau. Saudara, saking biasanya kita tidak lagi melihat kekhawatiran itu sebagai realitas ancaman yang begitu serius. Kita bisa melihat dari ayat yang ke-8, saudara, dijelaskan keseriusannya. Karena kekhawatiran kemudian diikuti dengan panggilan atau perintah untuk sadar dan berjaga-jaga. Ada iblis yang tengah patroli seperti singa yang mengaum-aum. Saudara pernah lihat singa mengaum? Waktu kami tinggal di Gunma, kami sering pergi ke Gunma Safari Park. 1 tahun minimal sekali, pas hari ulang tahun Provinsi Gunma. Karena diskon 60% kalau nggak salah. Bapak maunya yang murahan ya. Anak-anak senang ke kebun binatang. Bapaknya juga senang karena harganya murah. Dan satu sangat menakutkan saudara kalau dengar suara auman singa. Apalagi singa yang lapar. Singa yang ada di Gunma Safari Park pada saat itu ditaruh di sebuah etalase kaca yang tebal sekali. Kita bisa berada di bawahnya, juga bisa berada di atasnya, kita bisa berada di sekelilingnya. Ya, kita bisa 180 derajat mengelilinginya. Dia ada di dalam etalase kaca. Dan sekalipun dia dalam etalase kaca, saudara, ketika dia mengaum, suaranya menggelegar, saudara. Saya sampai merinding. Saya sering dengar cerita dulu kakeknya tetangga, pokoknya semua kakek-kakek yang cerita. Di Sumatera itu banyak harimau, bukan singa, harimau. Harimau Sumatera itu kalau dia sudah mengaum, radius 50 meter, kalau ada monyet lagi bergantung-gantung, dia pasti jatuh. Saking menakutkannya suara harimau. Saya bisa membayangkan, ini baru harimau, belum singa. Karena raja hutan, singa. Saudara, Petrus menggambarkan begini. Kekhawatiran itu adalah pekerjaan iblis. Dan iblis
sedang menebarkan kekhawatiran itu supaya kita semua bisa diterkamnya. Kekhawatiran itulah caranya. Dan ketakutan itulah awal mulanya. Dia menyebarkan ketakutan dan digambarkan seperti singa yang mengaum dan mencari mangsanya. Saudara, siapa yang mendengar suara auman singa yang tidak ketakutan? Jangankan dia. Jangankan singa. Auman istri kita takut. Kan? Betul enggak? Kalau udah begitu, seram kan? Kita minta sesuatu, dia langsung enggak bicara, lalu dilihat gini. Enggak usah mengaum itu. Langsung kita, apa maksudnya ini? Apa ada yang salah? Saya takut, saudara, kalau ketemu singa. Takut, serius. Pendengaran kita itu membuat auman singa itu melampaui aumannya itu sendiri. Imajinasi kita kemudian udah kemana-mana mendengar auman singa itu. Padahal mungkin singanya sedang sakit gigi. Dia sedang mengaum karena dia kesakitan, bukan karena dia ingin menerkam, bisa jadi. Tetapi pendengaran kita, pikiran kita mulai menghancurkan kita dan membawa kita kepada kecemasan, saudara. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-7, kata khawatir itu diterjemahkan dengan istilah mencekik, mencengkram, menarik kita dengan paksa sampai kita terbelah. Pertanyaannya terbelah bukan secara fisik tentunya. Khawatir itu membagi hidup kita, mengalihkan perhatian jiwa kita, membuat kita berpaling dari yang sedang kita kerjakan saat ini, lalu mulai memikirkan berlebihan bagaimana menghadapi keadaan yang mungkin tidak akan pernah terjadi di masa depan. Itu kekhawatiran. Ancamannya begitu nyata, saudara. Tapi paling tidak kita bisa melihat dua hal ancaman paling nyata itu. Pertama, kekhawatiran itu memecah hidup kita, saudara. Membuat hidup kita terpecah. Mencekik itu maksudnya apa? Kecemasan, kekhawatiran adalah rasa was-was yang terus-menerus menggerogoti pikiran kita, perasaan kita, bahwa kita mempercayai sesuatu yang belum terjadi tapi akan terjadi. Ada perasaan takut akan sesuatu yang buruk nanti saya akan hadapi ke depan. Dan beberapa gejala biasanya kelihatan dari kegelisahan, keringat dingin, mudah emosi, sensitif, cepat lelah, susah fokus, tidak selera makan, tapi nambah 3 piring, susah tidur. Ya sekarang ada lagi tren kan, aduh lagi gak selera makan nih, tapi udah makan 3 piring. Kekhawatiran bisa mencekik kita, saudara, secara emosional, mencekik spiritualitas kita sehingga hidup ini terasa sesak sekali, berat sekali. Dan seolah-olah kita tidak punya gairah untuk hidup. Saya coba membayangkan ya, hidup seperti yang dikatakan oleh Paulus itu dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 itu ya, pasal 1 Korintus pasal 11 itu. Hidup yang putus asa itu, kami putus asa karena penderitaan ini. Saudara, kekhawatiran itu mencuri damai sejahtera kita, membawa kebingungan kepada kita. Saudara, seorang istri dari penginjil yang ternama bernama Ruth Bell Graham. Dia mengatakan kalimat yang bagus sekali dari pengamatannya. Dia bilang begini, penyembahan dan kekhawatiran tidak dapat berada dalam hati yang sama. Keduanya saling mendiadakan. Kita bisa memilih khawatir atau menyembah Tuhan. Tapi anehnya, kata dia, orang yang sibuk justru lebih mudah merasa khawatir daripada menyembah. Nah, kalau bicara kesibukan, tentu kita semua orang yang sibuk. Bahkan orang yang termasuk sangat sibuk untuk mengatakan diri sibuk. Saudara, memang realitasnya bahwa kekhawatiran itu merampas sukacita kita, melemahkan kita.
Dan itu membuat kemampuan kita untuk bersukacita di dalam Tuhan itu menjadi menurun dan hilang. Hidup kita terpecah pada saat yang sama kita membaca Alkitab, kita mendengarkan khotbah, tapi kita tidak ada di sana hati kita. Kita ada di gereja, tapi pikiran kita melanglang buana kemana-mana. Maka tidak heran, hidup kita kemudian digerogoti dari dalam. Karena yang kita pikirkan, justru yang bukan Allah perintahkan untuk kita pikirkan. Tetapi yang lebih serius, saudara, kekhawatiran adalah sebuah dosa. Jadi kalau saya khawatir, maka saya sedang berbuat dosa. Kenapa? Khawatir berarti menyerah pada kecemasan, menyerah pada kegelisahan, bersedia membiarkan pikirannya diokupasi oleh kesulitan dan masalah, hal-hal buruk yang akan terjadi walaupun itu belum terjadi. Dan bahkan kalau kita mengecek istilah worries itu dari bahasa asli dalam bahasa Inggris kuno misalnya, itu idenya itu orang memegang tenggorokan, lalu mencengkeramnya dan meremas tenggorokan itu. Jadi kata worries itu, kalau bahasa Inggris kuno itu artinya dia memegang tenggorokan orang, lalu dia, kalau orang Batak bilang pokik. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa itu. Itu lebih kuno lagi tuh. Pegang lehernya, remas, sampai bunyi. Orang yang dipegang tentu saja tidak bisa bernafas. Boro-boro berpikir untuk bernafas saja dia tidak bisa. Kekhawatiran adalah perhatian yang berlebihan terhadap berbagai hal dalam hidup kita, saudara. Kekhawatiran itu terjadi ketika kita mulai khawatir, hidup kita kemudian tidak bisa maju. Akhirnya, saudara, kita terdistraksi. Nah, ada dua alasan mengapa hidup dalam khawatir atau kekhawatiran itu adalah dosa, saudara. Yang pertama, kenapa? Yang pertama karena kekhawatiran itu kemudian menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Maksudnya bagaimana? Ketika kita khawatir, kita hidup seolah-olah Tuhan itu enggak ada. Ketika kita berkata, di dalam pikiran kita akan terjadi sesuatu yang tidak mungkin saya hindari, dan kalau saya menghadapi sesuatu yang buruk itu, tidak ada yang bisa menolong saya. Kita sedang meniadakan Tuhan dalam pikiran kita. Dan kita merasa Tuhan itu enggak ada. Pada saat yang bersama kita berdoa, tapi tetap khawatir. Itu sama dengan apa? Kita sedang merasa hanya aku yang bisa menyelesaikan masalah ini. Karena saya pernah berdiskusi itu dengan seorang pemuda, dia bilang begini, saya khawatir bukan karena saya nggak percaya Tuhan, Pak. Saya khawatir kalau saya percaya Tuhan, nanti Tuhan menghancurkan semua harapan saya gimana? Tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan bagaimana? Saya pikir-pikir benar juga ya. Saya jadi khawatir. Khawatir kalau dia makin khawatir. Jadi kami berdua sedang khawatir, saudara. Dan saya katakan kita sedang berbuat dosa. Karena kamu meragukan Tuhan dan saya sedang meragukan apa yang kau katakan tentang Tuhan. Dan itu menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Akhirnya kekhawatiran itu kemudian membuat kita tidak bisa menerima firman Allah, apapun itu. Yang kedua, kekhawatiran itu dosa karena dia mendistraksi kita dari hal-hal yang sangat penting dalam hidup kita, yang seharusnya kita pikirkan lebih banyak. Saudara, biasanya kita menghabiskan waktu untuk kekhawatiran itu jauh lebih banyak daripada apa yang seharusnya kita bisa pikirkan supaya kita bisa lebih produktif. Saat kita khawatir, kita tidak dapat melakukan hal lain. Kenapa? Karena tadi konsepsinya dia dicekik kan, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Pusat dari kehidupannya itu menjadi disempitkan. Dia tidak bisa lagi produktif. Satu-satunya produktivitasnya adalah menjauh dari Tuhan. Itulah sebabnya Paulus kemudian menggunakan
kalimat yang sangat jelas dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua, saudara. Pikirkanlah perkara yang di atas. Gak usah lihat ke atas, atap. Maksudnya atas itu Tuhan. Begitu saya bilang pikirin di atas, itu harafiah sekali ya. Ini antara polos, lugu, atau tidak mengerti. Paulus berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau di bumi berarti ada di atas bumi kan? Atau kalau istilahnya pengkhotbah, perkara di atas matahari. Karena di bawah matahari semuanya sia-sia. Satu-satunya yang tidak pernah sia-sia adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan, dan Tuhan ada di mana? Ada di atas matahari, saudara. Makanya Paulus berkata, jerih payamu di dalam melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Seolah-olah dia mau mengcounter kitab pengkhotbah itu ya. Memang di atas matahari tidak ada yang sia-sia. Karena pengkhotbah berkata, hanya ada di bawah matahari yang sia-sia. Saudara, kenyataannya ada banyak hal yang membuat kita terdistraksi fokusnya. Biasanya kegagalan kita di masa lalu, kekecewaan kita kepada orang-orang tertentu, kekhawatiran kita tentang keuangan, keluarga, masa depan, orang yang kita kasihi, termasuk kita khawatir terhadap orang yang kita benci. Kita khawatir kalau orang yang kita benci itu tidak dihukum Tuhan. Kita gelisah, kok nggak dihukum-hukum sih? Kok Tuhan diam aja sih? Udah waktunya Tuhan. Minggu depan kalau nggak dihukum, awas. Tentang masa depan juga banyak orang khawatir, saudara. Banyak orang cemas soal kesehatan di usia tua. Pensiun nanti bagaimana? Maka ada penyakit post-power syndrome kan? Saudara, tapi pertanyaannya begini Pak, bagaimana saya bisa tahu kalau saya ini sedang khawatir? Benar juga kan? Gimana ngeceknya kalau saya ini khawatir atau memang saya sedang mikir aja? Karena orang yang berpikir belum tentu khawatir kan? Walaupun kekhawatiran juga melibatkan pikiran. Bagaimana saya bisa tahu jika saya sedang mengalami kekhawatiran? Coba tanyakan 3 pertanyaan ini kepada diri kita sendiri dan jawab jujur. Ya. Pertama, apa hal pertama yang Anda pikirkan saat bangun pagi dan terakhir sebelum Anda tidur? Apa? Sebelum saya tidur, Pak, saya khawatir kalau saya tidur dunia ini runtuh. Karena penopang dunia ini adalah saya, gitu. Gitu ya. Begitu saya bangun ternyata dunia ini nggak runtuh, gitu ya. Hidup saya runtuh, gitu. Apa yang Anda pikirkan? Coba cek. Kalau yang pertama Anda pikirkan saat bangun pagi itu juga yang Anda pikirkan sebelum Anda tidur, Anda masuk dalam kategori yang pertama. Kedua, coba tanyakan, kalau ada waktu luang, apa yang Anda pikirkan? Ngecek Jimoti, Pak. Aduh, suka barang bekas ternyata. Apa yang Anda pikirkan waktu Anda luang? Pokoknya setiap ada waktu istirahat, yang dipikirkan, aduh gimana ini? Cek terus, gimana investasi ini? Gimana? Khawatir. Cek si dia ada di mana sekarang. Find my iPhone. Terus dicek di mana dia. SMS. Kamu ada di mana? Han. Namanya Handoko terus. Han. Ya, kamu di mana Han katanya. Bukan Hani tapi Handoko ya. Ini kalau perempuan kepada laki-laki. Aku ada di mall. Ya coba visi. Video call. Begitu di video call ternyata ada di toko. Kamu di toko bukan di mall. Ya tokonya ada dalam mall. Coba kamu keluar, coba tunjukin label mallnya. Tuh, Aeon Mall. My Basket tuh. Kan Aeon juga kan?
grupnya. Kita khawatir. Dia selingkuh, kita khawatir. Ya, kita khawatir. Yang ketiga, kita tanya pada diri kita, apa yang selalu Anda bicarakan dalam setiap percakapan Anda? Percakapan doa? Percakapan personal dengan istri, suami, pacar? Kalau yang Anda bicarakan selalu kekhawatiran Anda, wah, langsung vonislah dia. Engkau sedang khawatir, berhentilah berbuat dosa. Atau bilang, kau lagi khawatir, berhentilah berbuat dosa. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, tanpa kita sadari kita melakukan 3 hal itu, saudara. Sadarlah bahwa itu sebenarnya ditebar oleh iblis sebagai bentuk ancaman nyata melalui ketakutan. Kekhawatiran itu ditebarkan melalui kekhawatiran itu. Sehingga kegelisahan itu membuat kita kemudian tidak bisa lagi fokus kepada Tuhan. Apalagi kepada firman. Firman itu kemudian mental dari telinga kita. Setiap kali kita mengutarakan ke teman-teman kita, aku khawatir banget dengan ini. Lalu teman kita mengutip firman Tuhan, jangan khawatir. Ya, bukankah hidup itu jauh lebih baik daripada makanan dan pakaian? Jangan khawatir. Lihatlah, bunga bakung begitu indah. Pakaiannya, masa manusia tidak dipelihara? Dia nggak mau dengar kayak begitu. Yang mau dia dengar apa? Benar juga ya, asodeska. Maji deh. Oh, dia senang kalau begitu. Saudara, itu berbahaya. Berjaga-jagalah, itu ancaman iblis yang nyata. Yang kedua, kekhawatiran juga adalah sebuah kesempatan. Nah, ini menarik. Jadi dia bukan hanya ancaman, tetapi juga kesempatan pada saat yang bersamaan. Kesempatan untuk menjadi reminder buat kita bahwa itu tandanya kita nggak boleh melanjutkan itu. Segera kembali. Segera ambil jalan berputar. Coba perhatikan ayat yang ke-7, saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Kekhawatiran itu berarti kalau baca ayat ini ada indikasi kekhawatiran itu terjadi dulu, baru kemudian, stop, sadar ya. Balik, serahin sama Tuhan, jangan pikul sendiri. Begitu kan? Saudara, kita sudah mengetahui bahwa khawatir itu adalah ancaman nyata dan serius. Itu sebab kita diminta untuk berjaga-jaga, diminta untuk sadar. Nah, bentuk kesadaran kita adalah alih-alih kita tercekik oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, kegelisahan, maka mari kita gunakan sebagai satu reminder, pengingat. Itu menjadi satu jalan buat kita bahwa ini waktunya saya harus kembali kepada Tuhan. Karena kalau saya begini terus, saya akan meninggalkan Tuhan dan berbuat dosa. Maka ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab ia yang memelihara kamu. Istilah serahkan atau casting itu, atau bahasa aslinya sebenarnya menerjemahkannya harusnya melemparkan sesuatu ke atas sesuatu yang lain. Lempar, taruh di atas sesuatu. Kata ini sebenarnya digunakan juga dalam Lukas 19 ayat 35. Peristiwa apa itu? Ketika murid-murid disuruh untuk mencari keledai, bukan kedelai, keledai. Lalu ditaruhlah pelana di atasnya, kata taruh pelana itu melemparkan itu. Itu serahkan, taruh. Tetapi kata ini juga bicara tentang perbuatannya, bukan hanya caranya, tetapi juga perbuatannya. Apa itu? Menyerahkan itu sama dengan melepaskan dengan sekuat tenaga. Karena tadi itu pekerjaan iblis kan. Maka kita harus melawan. Kalau kita baca 1 Petrus pasal 4, kita akan menemukan. Lawanlah iblis, tunduklah kepada Allah, kan begitu ya. Di mana ayatnya? Cari sendiri. Tetapi di ayat ini berkata, serahkanlah. Kita nggak disuruh melawan. Serahkan kepada Allah.
Tetapi untuk menyerahkan itu dibutuhkan kekuatan dan tenaga dan harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan kesengajaan. Bukan dengan keterpaksaan. Tapi dengan sengaja. Dengan kesadaran. Seperti seorang pendaki gunung. Kalau pendaki gunung udah capek, bawa pikul barang banyak. Kenapa bawa banyak barang? Karena khawatir nanti kekurangan minum, kekurangan makan. Maka dia bawa perbekalannya naik ke gunung mana yang dekat sini? Pemuda pernah pergi? Takau. Takau itu berapa menit naik? Tapi dia bawa panci, Indomie 1 kardus, air 12 liter, gas 3 kaleng, fry pan, dia pikul semua. Kenapa? Karena khawatir nyampe sana nanti kelaparan. Kan enak tuh, waktu matahari terbenam kita makan sosis ya kan? Dan Indomie gitu. Tapi begitu dia menyadari ngapain saya capek-capek begini karena khawatir ya. Lalu dia buang semua, dengan penuh kesadaran dia buang. Tas itu. Itu namanya menyerahkan. Dengan sengaja, dengan sekuat tenaga. Karena untuk membuang Indomie, itu butuh kekuatan yang luar biasa. Pak, jangan makan Indomie ya. 1 minggu 1 aja. Siap. Aku pergi dulu. Mau ketemu dengan ibu-ibu. Oke. Toilet, tempat belajar, toilet, tempat belajar. Itu Indomie kenapa di situ sih? Akhirnya makan Indomie. Begitu istri pulang, pengakuan dosa. Hari ini aku mengaku dosa kepadamu. Aku telah melanggar titahmu. Aku telah memakan dari mie yang terlarang itu. Syukurlah tidak ada hukum yang menyatakan pada saat kamu makannya kamu mati. Tidak kan? Tidak ya. Saudara, tidak mudah melepaskan apa yang kita pegang sebagai gantungan hidup kita. Melepaskan semua uang yang kita punya banyak itu yang kita pakai untuk bergantung dan kita berkata kalau aku punya ini semua hidupku aman, keluarga aku beres. Tapi kemudian kita berkata, ku lepas itu semua, aku gantung sama Tuhan. Ku lepas itu semua, aku sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Enggak mudah. Maka dikatakan serahkanlah. Kata serahkanlah itu bukan hanya membuang, tetapi melepaskan. Saudara, kalau memberikan gimana caranya? Tuhan, ini pokok doaku ya. Di sini semuanya pergumulanku, mulai dari aku belum lahir ini udah ada pergumulanku nih. Sampai hari ini. Kuserahkan kepadamu. Nih, baca. Oke, udah cukup? Itu bukan menyerahkan. Itu hanya memberitahu. Serahkan berarti serahkan. Dah, aku nggak pegang lagi ya. Sekarang terserah padamu. Semua kuserahkan padamu. Itu namanya berserah. Betul? Bukan terserah. Ya, kan bilang, bagaimana hidupmu? Ah, terserah Tuhan lah Pak. Ini antara putus asa atau beriman. Beda tipis. Saudara, orang yang berserah itu karena dia punya kesadaran, keyakinan dan kepercayaan bahwa kalau dia bergantung kepada uang, kepada makanan, kepada harta, kepada apapun yang dia pegang selama ini, itu tidak akan bisa menyelamatkannya. Dia bergantung pada Allah, dia akan bebas dari kekhawatirannya. Amin. So, saudara, dengan kata lain, Petrus sedang berkata, lemparkan saja semuanya kepada Tuhan, ke atas Tuhan. Apa yang dilempar? Kekhawatiran. Lo gak apa-apa lo bilang sama Tuhan, aku takut banget lo menghadapi ini. Kalau nanti disertasiku gagal gimana? Saudara, saya beberapa waktu yang lalu, kebetulan saya diizinkan Tuhan ikut ujian tesis. Ngobrol di grup, saudara, di grup mahasiswa. Rata-rata mahasiswa di angkatan saya itu, angkatan 21
itu udah senior-senior daripada saya. Tapi isinya semua kegelisahan, saudara, dalam grup itu. Jadi ada grup dari kampus, ada grup dari kelas, terus bikin grup lagi, saudara. Karena nggak mau diketahui oleh dosen dan pembimbing begitu. Bikin grup khusus nih pasti curhat tertentu nih. Isinya grup mahasiswa tesis. Wah, berarti isinya tesis dong. Oh, saya masuk, saya ikut. Tapi isinya keluhan terus. Lalu saya bilang ya, saya refleksi saudara saat itu. Satu hari sebelum ujian saya refleksi. Kok aku takut banget ya? Seperti teman-teman saya kok takut, saya juga takut ya. Lalu saya tulis tuh dalam renungan hari itu. Saya bilang, aneh ya hidup ini. Saya share juga ke dalam grup. Keselamatan kalau ditanya, apakah kau pasti masuk surga? Pasti. Karena Kristus menyelamatkanku dan telah menebus hidupku. Kalau ditanya, apakah engkau percaya kepada Kristus? Ya, aku banyak membawa orang percaya kepada Tuhan. Ketika aku berkhotbah, banyak orang mengangkat tangan. Tapi ujian yang tidak akan membawa kita ke sorga dan ke neraka, ujian tesis itu nggak bawa kita ke sorga dan ke neraka, saudara. Tapi kita takut banget gitu. Menghadapi dua manusia, notabene dosen penguji gitu, takut, saudara. Terus gimana Pak? Setelah Bapak renungan itu, Bapak jadi nggak takut? Saya nggak takut lagi, saudara. Makin gelisah, saudara. Kegelisahan itu kenapa? Bukan karena takut. Gelisah karena ini pergumulan hamba-hamba Tuhan, begitu ya. Lucu ya hamba-hamba Tuhan ini. Lucu ya saya ini, begitu. Dan itu berdosa, saudara. Dan saya tulis di situ, hari ini saya minta ampun kepada Tuhan. Karena saya gelisah dan ketakutan untuk menghadapi ujian tesis. Tesis yang saya tulis sendiri, yang saya teliti sendiri, yang saya susun sendiri, yang saya analisis datanya sendiri, kok saya takut? Harusnya kalau saya takut karena saya plagiat, betul enggak? Apalagi sekarang ada AI. ChatGPT adalah kunci. Saudara, aneh betul. Orang percaya seharusnya tidak perlu khawatir, saudara. Orang percaya seharusnya tidak perlu terpuruk untuk hal-hal yang menakutkan. Dan seharusnya dia tidak mengalami kesulitan untuk melepaskan apapun yang dia pegang hanya untuk bergantung kepada Tuhan. Karena dia tidak bisa bergantung kepada Tuhan, tangan yang kanan, tangan kiri pegang sesuatu di dunia. Ketika kapal kita karam, pecah, dihantam ombak, dan kita terkatung-katung di atas sebuah papan pecahan kapal itu, lalu ada kapal yang lain dan berkata, korban yang tenggelam, segera angkat tanganmu, lepaskan pegangan dari papan itu, supaya engkau diselamatkan. Kapten akan melemparkan ban. Lemparkan ban. Tapi kita pegang ban, kita pegang pecahan kapal. Tariklah woi. Nggak bisa. Karena pecahan papan itu akan merusakkan ban itu. Dan engkau akan bahaya ketika engkau memegang dua-duanya. Maka Tuhan berkata, kita nggak bisa punya dua Tuhan. Kalau kita adalah hamba, kita hanya punya satu Tuhan. Tuhan atau Mammon. Saudara-saudara, dosa kita sebenarnya sudah diselesaikan melalui kematian dan kebangkitannya. Maka kenapa kita khawatir? Karena kita berpikir akan ada hal yang buruk menimpa kita. Apa yang paling buruk daripada maut? Apa yang paling buruk daripada masuk neraka? Apa yang paling buruk daripada kutuk di dalam kehidupan kita? Semua sudah dibereskan oleh Tuhan, bukan? Tidak ada yang lebih buruk. Dan yang terbaik memang belum datang. Tapi kita sudah mendapatkan terang. Yang terbaik nanti akan datang. Menanti kita di masa depan. Hidup penuh dengan kemuliaan bersama Kristus. Amin. Saudara-saudara, Tuhan peduli pada kita. Bahkan kita pada saat kita merasa tidak diperdulikan oleh siapapun. Bisa jadi ada jemaat yang merasa tidak diperdulikan oleh gembalanya. Bisa jadi dia merasa tidak diperdulikan oleh teman baiknya. Oleh istrinya, oleh suaminya.
Setiap lagu yang dia dengar dari podcast atau Spotify, lagunya bernada kekecewaan. Selalu mengarahkan diri, aku orang yang paling teraniaya. Aku orang paling terzolimi di muka bumi ini. Aku bahkan tak punya apa-apa. Tidur beralaskan bumi, beratapkan langit. Terlalu lebay ya. Tuhan bahkan tidak peduli kepada saya. Saudara, Alkitab banyak memberikan janji-janji yang begitu nyata. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan serahkanlah. Masalahnya kata tidak selama-lamanya, Tuhan tidak beritahu sampai berapa lama. Tapi Tuhan beri kepastian tidak akan selama-lamanya kok. Mazmur 56. Waktu aku takut, kalau dia nggak takut, nggak percaya Tuhan, Pak. Ya waktu takut aja dia percaya, apalagi nggak takut, kan gitu dong cara berpikirnya. Dan Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5, sama-sama kita baca. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan. Apakah ini masih kurang untuk kita bisa percaya bahwa Allah itu peduli pada kita? Dan kalau kita membaca tadi dari nats pembimbing kita akan menemukan bahwa Tuhan mengatakan kepada kita melalui tulisan Paulus ini, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kekhawatiran membuat kita merasa kita perlu memegang kendali lebih banyak. Tetapi kepercayaan kepada Allah membuat kita harus melepaskan lebih banyak kendali itu kepada Tuhan. Karena kita tahu dia peduli. Amin. Kekhawatiran membuat kita harus berpikir keras setiap hari. Tapi percaya kepada Tuhan sebaliknya, membuat kita bisa hidup tenang, pasrah diri pada pemeliharaannya yang ajaib. Sudah tadi menyanyikan lagu yang ditulis oleh Horatio. Horatio, tenanglah jiwaku. Waktu dia menulis itu, hatinya nggak tenang kan? Anaknya mati, bisnisnya hancur, hidupnya nggak jelas. Tidak ada lagi kesulitan bagi seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah yang lebih besar mungkin daripada yang dihadapi oleh Horatio Sparrow. Semua kesulitan kehidupan ada pada dia. Tapi dia berkata, tenanglah jiwaku. Kenapa dia bisa berkata begitu ya? Maka waktu tadi menyanyikannya, iya ya, Horatio aja bisa berkata, tenanglah jiwaku. Waktu dia mengatakan tenanglah jiwaku, apakah dia betul-betul tenang ya? Dia sedang berusaha untuk percaya pada Tuhan. Saudara-saudara, kekhawatiran membuat kita terus berpikir, terus bergumul. Tapi percaya pada Tuhan membuat kita bisa hidup tenang. Pasrah diri pada pemeliharaan Tuhan. Saya tutup dengan satu ilustrasi, saudara. Ada kisah tentang Jamie Buckingham. Dia seorang pilot di Ekuador dari kapal pesawat Cessna 206. Kapal itu kecil banget. Muatannya penuh. Karena saking penuhnya, co-pilot diturunkan supaya bisa mengangkut penumpang duduk di kursi co-pilot. Duduk di sebelah pilot dari Jamie itu seorang orang Amerika yang baru pertama kali ke pedalaman Ekuador. Landasannya pendek, karena Cessna landasannya pendek. Dan itu ada di atas gunung, saudara. Begitu kapal itu mulai, yang penuh muatan itu mulai lepas landas, di atas gunung, di tengah-tengah hutan, penumpang yang duduk di kursi co-pilot itu, dia baru pertama kali datang ke hutan, datang ke pedalaman, naik kapal kecil pula.
Dia panik, ngelihat kapal kok nggak naik-naik, udah di ujung. Deket banget itu pucuk pohon cemara yang tinggi itu. Dia takut. Pilotnya mah tenang-tenang aja, dilihat kok pilot tenang-tenang aja. Dia lihat kiri kanan, waduh makin jauh. Aduh, kapan naiknya? Naik, pull, katanya. Mungkin pilotnya si Tompul, saya nggak tahu. Tapi tarik, maksudnya dia bilang gitu kan. Naik, katanya. Pilotnya dia bilang, slow, tenang, katanya. Nanti nabrak kita, tarik. Karena saking takutnya, karena dia duduk di kursi kopilot, dia tarik saudara. Belum waktunya. Apa yang terjadi? Karena kapal itu walaupun kecil, dia butuh waktu untuk kecepatan tertentu, untuk bisa terbang. Kalau enggak dia menjadi stall, jadi menukik. Dan benar saja, gara-gara perbuatannya akhirnya pesawat itu jatuh, kecelakaan. Syukurnya tidak ada yang meninggal. Saudara, apa yang terjadi? Pesawat itu punya aturannya sendiri kan. Dia butuh kecepatan tersendiri, kalau tidak dia kehilangan daya untuk terbang. Pilot berusaha mengontrol pesawat itu, tapi nggak bisa karena kendalinya sudah diambil alih oleh co-pilotnya. Yang ketakutan, yang khawatir, yang gelisah, karena dia takut, dia bahaya, dia mau mati. Saudara, begitulah hidup kita. Seperti orang yang duduk di kursi co-pilot itu. Karena ketakutannya kita berusaha merebut kendali dari Tuhan. Lalu kita mulai kendalikan kapal itu, pesawat itu, hidup kita. Kita rebut kendali itu. Akhirnya kita merusak kesehatan kita sendiri karena terlalu khawatir. Akhirnya kita membatasi mimpi-mimpi kita karena kita takut untuk mengambil resiko. Akhirnya kita kehilangan semangat. Akhirnya sukacita kita pun akhirnya tidak ada karena selalu cemas. Padahal yang kita butuhkan sebenarnya hanya menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena dia peduli. Adakah di antara kita yang hidup seperti itu hari ini? Percaya kepada Allah pada saat yang sama berkata, I am taking the control. Aku yang pegang kendali. Saya yang akan mengendalikan hidup saya. Saudara, hari ini mari kita belajar. Jangan khawatir tentang hari esok, karena Tuhan sudah ada di sana. Jangan takut akan hari esok, karena setiap hari ada kesusahannya sendiri. Tuhan berjanji bahwa dia akan selalu menyertai kok. Dan Allah punya kemampuan untuk menepati janjinya. Dia bukan manusia yang terbatas. Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Kalau begitu sadarlah, berjaga-jagalah. Dan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maukah engkau percaya kepada Tuhan dan menyerahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan hari ini? Apapun kekhawatiranmu hari ini, apapun kegelisahan yang membuat engkau susah tidur, susah makan, apapun yang sedang kau khawatirkan, maukah engkau percaya kepada Allah? Maukah engkau menyerahkan itu kepada Tuhan? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari masing-masing kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena dalam setiap hidup kami, Tuhan selalu ada. Ampunilah kami kalau kami seringkali lebih takut terhadap apa yang akan kami hadapi daripada takut kepada Tuhan. Ampunilah kami kalau kami seringkali khawatir dan tidak menyadari kalau kekhawatiran itu adalah sebuah dosa. Karena ketika kami khawatir, kami sedang menganggap Tuhan tidak ada dan tidak mampu mengelola hidup kami. Kalau kami khawatir, kami tidak lagi fokus kepada Tuhan, kepada firman. Kami tidak lagi mendengar apa yang menjadi janji Tuhan dan penyataan Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami untuk bisa punya penyerahan diri kepadamu.
bersedia berserah kepada Tuhan, bersedia melepaskan genggaman kami pada apapun yang kami anggap bisa menyelamatkan hidup kami. Kepintaran kami mungkin, kekayaan kami, kehebatan keluarga kami, sosial kami, kemampuan kami, apapun yang kami pegang hari ini, yang membuat kami tidak bisa menerima firman Allah. Tolong kami supaya kami tidak menjadi orang-orang Kristen yang penuh dengan kekhawatiran dan digerogoti hidupnya dengan kegelisahan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa bersandar pada Tuhan dengan sesungguhnya, bukan hanya kelihatan pura-pura sebagai orang Kristen. Biar kami menjadi orang Kristen yang otentik, apa adanya. Dan kami mohon kepadamu, buat setiap jemaat Tuhan yang tengah bergumul hari ini, hamba-Mu terbatas mengetahui satu persatu pergumulan jemaat. Tapi Tuhan tak pernah terbatas untuk memahami, mengerti, bahkan sanggup untuk memberi jalan keluar. Oleh karena itu ya Tuhan, hamba-Mu mohon kiranya Tuhan berkenan memberikan pertolongan. Mohon Tuhan memimpin seluruh jemaat-Mu untuk bisa dapat mampu melewati apapun kesulitan yang dihadapinya. Hiburkanlah yang mengalami kedukaan, kuatkanlah yang mengalami kelemahan tubuh, sembuhkanlah yang sakit, dan teguhkanlah yang bergumul ya Tuhan. Mungkin ada yang mencucurkan air mata hari ini dalam ketersembunyiannya. Tuhan, tolonglah mereka. Yang bergumul dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, bergumul dengan kehidupan, bergumul dengan segala hal dalam segala kehidupannya. Mohon Tuhan, tolong dan pimpinlah, mampukanlah. Sertailah seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun minggu ini ya Tuhan. Saudari Belista, Saudara David Mumek, Saudara Randy, Saudara Michael Rodrika Wijaya, Bapak Victor Godwin, Saudara Enggar Andono, Saudari Mary Puspitasari, Saudari Dora, Ibu Welsa, Saudari Lasni Wati Simatupang, Kaila Aurelia, Saudari Azalia Natasha, adik Lea Rebecca, dan semua jemaat Tuhan yang berulang tahun minggu ini, seminggu yang lalu, yang mungkin luput dari perhatian kami. Mohon Tuhan menyertai satu persatu, berikan kemampuan dan sukacita untuk bisa tetap bergantung pada Tuhan dalam usia yang Tuhan karuniakan. Berikanlah pertolongan Tuhan, kekuatan untuk menanggung rasa sakit, sampai Tuhan memulihkan untuk Bapak Markus, Ibu Ellen, Ibu Wina, Bapak Sakurai, dan Bapak Yanes, Aldo, Ibu Ani. Mohon Tuhan satu persatu Engkau melawat hamba-hamba-Mu ini. Kami percaya Engkau Allah yang berbelas kasihan kepada setiap yang tengah dalam penderitaan. Dan Tuhan memberikan pemulihan. Karena kami yakin Kau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan, kami berdoa untuk ibu yang tengah mengandung, mempersiapkan proses persalinan beberapa waktu ke depan. Untuk Ibu Gabriela, Ibu Cindy, Ibu Jessica Juspi. Mohon Tuhan memberikan pertolongan, pemeliharaan sampai proses persalinan kelak boleh berjalan dengan baik. Bayi yang dikandung juga dalam keadaan sehat. Mohon Tuhan memberkati ibu-ibu yang tengah bergumul juga merindukan buah hati. Berilah anugerah Tuhan, beri kepercayaan untuk bisa memiliki buah hati melalui rahim yang Tuhan karuniakan. Kami percaya Tuhan akan memberikannya seturut dengan waktu Tuhan. Berkati seluruh negara kami, gereja-Mu di tempat ini dengan semua pergumulannya. Berkati pendeta Atsum yang melayani saat ini di Okayama, pendeta Ayub yang ada di Indonesia, dan hamba-hamba-Mu yang melayani di seluruh Jepang. Tuhan berkatilah. Kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa ya Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.